Cek satu, nyala nggak? Nggak tahu ah, bodo amat. Penting lu denger kan suara gue. Oke, gua di video kali ini bakal ngasih sesuatu yang bakal bikin lu kaget ya, yang lu ngerasa pinter nih. Jujur di video kali ini gua bakal kasih kaget, kayak gua kasih kaget. Dan gua mau disclaimer ya, dua konten gue ini sebelumnya cringe lah, gak usah ditonton itu video perdana itu cringe. Nah, karena di video kali ini gue bakal kenapa sih orang pinter itu kebanyakan kelihatan bego gara-gara dia nggak komunikatif. Ini dia bab pertama. Nah, ini sering banget kejadian di kalangan kita orang nih. Kenapa sih kenapa banyak orang pinter tapi orang ngeliatnya tuh kita bego? Kenapa? Gitu kan. Nah, tergantung begini bro nih. Jadi ini pahit sih, cuman realita ya. But antoy. Jadi gini bro, orang nggak pernah nilai isi kepala lu gitu kan. Yang penting apa? Orang dengerin lu gitu. Ya maksudnya meskipun lu profesor gitu kan, lu S1, lu seorang yang ahli dalam kripto mungkin. Nah itu regulasi seperti itu dibutuhkan ya, dibutuhkan juga, cuman nggak 100% gitu, nggak semua apa yang ada di kepala lu dan apa yang lu punya itu mereka lihat, kagak gitu kan. Yang mereka nilai itu ya gimana sih gitu kan, gimana sih lu bisa ngomong nyampe kita bisa denger gitu loh, bisa nyampe ke kita. Nah, jadi walaupun otak kita pinter, kita profesor, kita S1, doktor, kita kiai, kita presiden gitu kan. Cuman kalau misalkan kita dalam berkomunikasi itu sebagai komunikator tidak komunikatif, maka ya komunikan ya tidak akan dapat menerima pesan dengan baik. Jadi ya kayak banyak orang begini nih, gue pinter gitu kan, wah gua pakai bahasa intelektual yang keren gitu kan, gua S1 gua harus waktu bet lu kayak video gua yang gua ini itu cringe nih, gitu. Gak usah lu tonton, lu nonton video yang ini aja gitu ya. Nah jadi itu ya, komunikasi itu rada kejam. Cuman gini disclaimer, komunikasi itu semakin lu tahu, semakin lu mendalami apa itu komunikasi, maka lu akan, begitu lu ketemu manusia, begitu lu ketemu orang lain, lu bukan lagi orang yang banyak bacot gitu, bukan. Cuma semakin lu paham komunikasi, maka semakin diam dan semakin mendengarkan gitu. Karena orang itu cuma pengen didengar. Karena hakikatnya orang cuma pengen didengar, manusia itu cuma pengen didengar. Nah, kita sebagai manusia juga yang menyampaikan pesan ke komunikator harus komunikatif agar manusia yang lain mau mendengarkan lu gitu. Lanjut ke bab 2 bro. Nah, di bab 2 ada yang namanya ego intelektual bro. Jadi tuh di dalam ilmu komunikasi ada yang namanya ego intelektual. Ego intelektual tuh gimana sih? Jadi masalah utama orang pintar sebenarnya ya. Begitu mereka merasa besar, ya kan, akhirnya begitu mereka ngomong ke orang baru, orang awam, orang yang penempuhan pendidikan jauh dari mereka, akhirnya dia pakai istilah-istilah ribet tuh ke orang awam bro. Akhirnya kan ya, ini ada orang ini ngapain? Nah makanya begitu ego intelektual ini, ketika seseorang pinter, seseorang menyampaikan pesan ya, berkomunikan, namun bahasanya itu rumit, pesannya, medianya gitu ya, alatnya, media yang dipakai ketika menyampaikan pesan untuk melengkapi isi pesan gitu. Nah itu bahasanya rumit. Nah maksudnya ya lu tahu posisi lah, lu kalau lagi nongkrong gitu sama anak-anak tongkrongan ya lu udah have fun aja bahasanya. Kecuali lu lagi ke menteri gitu kan, lu lagi ke kemenak gitu, baru formal gitu. Di skala prioritas saya lah bro gitu ya. Ketika enggak juga sih, misalkan emang kalau lagi nongkrongnya lagi bahas-bahas yang berat, nah itu cocok, jadi skala prioritasnya dipakai. Lanjut bab 3. Cek lah nantuy ya. Ini tadi
di bab 3 ini kita bakal bab 3 ini jadi gini, komunikasi itu bukan soal lu doang, bro. Jadi ketika lu ngomong, ketika lu entah itu lagi public speaking, entah lu ngobrol sama orang gitu ya, itu bukan tentang lu doang. Lu jangan pernah berharap dalam diri lu ketika bertemu orang lu mau didengerin, ya gitu. Intinya itu di situ. Komunikasi itu bukan soal diri lu doang, tapi orang lain juga. Tadi kayak yang gue bilang gitu kan, semakin lu mendalami apa itu komunikasi, maka akan semakin banyak lu mendengarkan orang lain, bro. Ya karena hakikatnya manusia pengen didengerin, dan lu sebagai orang yang menyampaikan pesan harus juga dapat mengerti bagaimana menciptakan ya gitu. Jadi lu sebagai komunikator, jadi lu harus juga komunikatif ketika lu berbicara. Lu boleh jenius tadi tuh ya, lu profesor, jenderal, presiden, tapi kalau audiens lu nggak nyampe, lu kelihatan sok pinter, cringe kayak video 2 itu cringe, jangan ditonton. Nah, jadi realitanya simple. Kalau cuma lu doang yang ngerti gitu ya, itu bukan komunikasi, bro. Itu mah ego lu aja gitu, pasti monolog ego ya. Masa iya ada anak kecil ya kan, lu ngobrol sama anak kecil nih ya, bahasnya regulasi keuangan ya kan, birokrat politik, wah gila, nangis anak kecil, bro. Iya, lu kan nenek kakek lu nih ya kan, lu bahasnya apa? Mungkin kalau lu bahas agama masuk. Kalau misalkan lu ngobrol sama orang, ingat prioritas lu gitu kan. Ketika lu ketemu anak kecil, ya udah berbahasa anak kecil aja gitu kan, sesuai dengan bahasa mereka. Atau teman-teman lu ya gitu, ya lihat dulu misalkan lu lagi ngobrol apa gitu kan, baru sesuaiin gitu, gampangin aja ya. Kalau kedua video gua yang usah ditonton, tontonnya yang ini dan seterusnya. Yang kedua ini gua pure GPT dan plek ketiplek ya. Jadi jangan ditonton, saya mohon. Oke, gua Nopal, but, santuy.